Yang jadi masalah itu kan pemahaman gini kita ketahui belakangan ya. Katakanlah kayak saya gitu. Kan seperti udah terlambat, anak-anak udah gede, udah kesana kemari, mau apa kalau gitu. Nah, saya larinya juga telat, Pak. Ya memang ini. Jadi orang-orang Kristen yang ini kan nggak banyak yang tahu kan. Nggak banyak tahu. Termasuk dari kalangan yang Yahudi, Sacred Namer, Mesianik kan mereka juga nggak segini ya. Nggak sampai ke kuno lah. Aku belum dengar mereka mengajarkan tentang Sakar ini gitu. Ya baru. Nggak usah terlalu dalam di situ lah. Katakanlah ke sahabatnya itu sendiri aja nggak iki. Iya. Ya gimana, memang panggilan El Sadik baru sekarang. Makanya tadi saya bahas di intronya itu kan tentang kalender Yahudi 5782. Ya kita sedang mempersiapkan satu generasi ke depan gitu ya. Kalau generasi sekarang ya sudah, gimana lagi, sulit ya gimana, sudah terlanjur ya. Makanya kita hanya bisa mempersiapkan yang masih anak-anak ya. Kalau sudah dewasa agak sulit ya. Ya kayak teman-teman yang sekarang dewasa tapi punya anak, nah itu memungkinkan gitu ya. Masih usia remaja itu masih bisa diajari gitu. Tapi kalau sudah nikah, udah punya anak sendiri, kalian udah punya cucu, ya agak sulit. Makanya generasi baru ini yang memungkinkan gitu ya, kita ada perubahan. Karena kan generasi baru itu perlu ada namanya infrastruktur gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya infrastruktur agama yang jelas, kita nggak punya mahkamah agama misalnya, ya gimana ngajarin mereka gitu. Jadi ajaran tentang sahabat ini saja nggak tahu, nah, orang tuanya aja nggak tahu, para pendeta juga nggak tahu dan nggak ngajarin gitu. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan, panggilan ini juga baru sekarang ini generasi. Kalau kita sudah mendengar ajaran ini dari 2 generasi sebelumnya, ya sekarang kita menikmati. Tapi kita sebagai pioner, ya gimana? Yang sudah praktek siapa ini hari Jumat malam ibadah pribadi? Jeffrey udah bisa belum yang terbiasa dengan Sacred Number? Kalau yang lain katanya kelihatannya gereja-gereja Yahudi ya. Sorry, Yunani. Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Kalau Pak, kita tiap malam itu di gereja jam 7 malam itu ibadah sahabatnya. Asalnya jam 6, terus dirubah sama Ibu Gembala yang baru jadi jam 7. Soalnya pernah jam 6 tuh banyak yang pada telat datangnya kadang. Soalnya mereka kan kebanyakan aktivitas masih bekerja, baru pulang kerja lah. Itu hari Sabtu Pak? Sabtu. Kita Jumatnya. Jumat ya. Jumat ya. Ya, Jumat jam 6 harusnya. Malam Sabtu, Jumat malam. Malam Sabtu. Iya. Kalau ibadah keluarga ada diajarkan enggak Pak di GPR? Belum pernah. Cuma kita kebanyakan MK itu, pendalamnya di MK itu, keluarga itu. Tiap hari Rabu. Oh, hari Rabu ya. Jadi tidak ada penekanan. Jadi tidak ada penekanan sahabat untuk ibadah keluarga ya. Belum pernah diajarkan oleh Bapak Gembala apa Ibu Gembala, kami juga belum pernah. Cuma ya menekankan tentang sahabat itu lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lain gitu. Cuma istilahnya pentingnya kan sesuai dengan Torah yang ditulis di Alkitab ya gitu. Ya, semoga Ketua Sinode mendengar ajaran ini ya. Amin. Kan pada minta pada mimpi. Oke, Bayu silahkan keluar. Jeffrey, melek orangnya. Ya memang ini masih jadi apa istilahnya? Jadi ya namanya pionir ya kita. Aku juga gimana? Aku juga belum punya keluarga, jadi mencontohkan juga tidak bisa.
Jadi tapi teori saya begitu sih. Jadi para zakar ini punya tanggung jawab untuk meneruskan memori masa lalu ke anak cucu ya. Para lelaki ternyata, ada kata, saya juga baru sadar dari zakar itu di bahasa kita sudah dipakai dari Arab, tapi ya dengan untuk menunjukkan lelaki gitu, zakar. Ternyata memang di Ibrani kuno zakar itu ada unsur lelaki, pengingat ya, lelaki yang mengingat atau mengajarkan tradisi-tradisi keluarga ke anak cucu. Ternyata lelaki. Tapi menarik juga itu. Lelaki yang diperintah, Pak. Dikaitkan dengan zikir tadi, Mas. Aku tadi baru kepikiran, Pak. Zikir. Jadi mengulang dengan lisan gitu kan. Kan benar toh, Pak. Jadi zikir itu kan speech kan. Ada kata act, ada kata tindakan kan, act kan, tindakan. Terus ada speech, berarti berbicara atas nama keluarga. Terus aku lihat praktek-praktek zikir, loh ini Yahudi sekali. Jadi kalau di ibadah Yahudi kan termasuk kayak nunduk-nunduk gini kan. Dia kan kayak baca ini kan, merapal liturgi kan, sidurnya kan. Dia menunduk-nunduk sambil baca sidur gitu di ibadah-ibadah sinagoga. Tapi pikir, wah ini zakar, ini zikir. Ternyata dipraktekkan juga di Indonesia, banyak tuh orang-orang zikir gitu. Jadi nanti saya mungkin di lain kesempatan saya siapkan dulu ini materi zikir ini. Siapa tahu cocok. Tapi tradisi pendidikannya kan juga beda ya, Mas ya. Saya nggak tahu kemarin tuh waktu saya di Witok itu kan ada yang entah di Alkitab atau di apa ya, yang ada orang nanya sampling ke anak itu loh. Artinya acak ya, milih anak acak gitu. Dicek ya, dites. Terus dites itu umur 12 nih ya. Ditanya ada berapa rabimu, ada 70. Terus ditanya jawabnya apa gitu loh, dia kan apa. Terus dengan beberapa pengajaran juga dia apa. Artinya kan anak ini belajar kan. Padahal itu pada zaman kapan itu gitu. Sementara kalau ngelihat Inggris sendiri, Inggris itu bebas buta huruf baru pada tahun 1800-an. Iya. Lah, ini 2000 tahun yang lalu pun anak-anak Israel itu sudah luar biasa gitu, di umur 12 sudah, ya. Pak. Makanya ada di Alkitab kan ada kan Yesus ke 12 tahun ya. Nah, kalau di sekarang ya katanya ada perpindahan geser ke 13, aku udah tahu. Ada angka unding nggak di angka 13? Tapi yang jelas kan istilah bar mitzvah, bat mitzvah. Jadi anak-anak di usia itu diajarkan tentang miswot, perintah. Diajarkan tentang perintah-perintah Torah. Artinya ya belajar agama khusus ya, termasuk baca tulis. Karena kan harus baca ya, baca kitab Torah gitu. Makanya budaya literasi di Yahudi sejak dulu memang bagus, Pak. Memang luar biasa. Jangan heran mereka orang-orang cerdas karena budaya literasinya sudah bagus.